koma, ya, sudah ada di ruang ICU dan hidupnya udah bergantung sama itu selang-selang, ya. Dan secara manusia rasanya ya mungkin ibarat kata orang bilang nyawa udah di ujung tanduk, ya, napas udah di leher waktu itu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya dengan Mike datang ke ruang ICU itu yang saya saksikan dan memang ya ada satu kerinduan dari Bapak ini untuk dibaptis, ya kan. Lalu saya udah siapin botol, saudaraku, dan waktu saya masuk dengan Mike bilang begini, "Pastor, no hope." Ya, Bapak Gembala, kayaknya Bapak ini, orang ini udah gak ada harapan. Karena saat itu saya lihat memang betul dengan mata kepala sendiri, saudaraku, itu nafasnya udah di ujung tanduk, ya enggak. Dan semua badannya udah tersambung dengan selang, ya, di mesin. Tapi saudaraku, ada suara hati yang bilang doakan, dan saudaraku, dan memang saya sudah persiapkan satu botol air karena tidak memungkinkan kalau Bapak ini dibaptis, ditenggelamkan ke dalam air, diselamkan karena dalam keadaan yang udah, saudaraku, dan ada di ruang ICU. Lalu saudaraku, singkat cerita, kita nyanyikan satu lagu pujian Tuhan, masuk di dalam ruangan ICU itu, saudaraku. Dan ketika saya ambil air, lalu saya baptiskan di dahi Bapak ini, saudaraku, apa yang terjadi, saudara? Yang saya saksikan kemarin, bahwa tiba-tiba matanya terbuka. Dan saat itu rasanya Mike bilang begini, wow, rasanya gak percaya Bapak Ibu. Ya enggak. Ketika saya baptiskan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus, aku baptiskan engkau. Tiba-tiba Bapak ini matanya langsung terbuka, saudaraku. Seperti orang yang baru lahir kembali, saudara. Nah, orang itu ternyata ada di tengah-tengah kita pada pagi. Kita sambut Bapak Cungbi. Mau naik ke atas panggung, silakan. Nah, inilah orangnya, saudaraku. Saya nggak menyangka ya kalau Cumbi bisa ke gereja ya. Iya. Setelah melewati proses yang begitu luar biasa. Silakan, apa yang mau disampaikan? Ya, salam semuanya. Mohon maaf saya ngomongnya belum jelas. Masa sekarang masih sakit. Saya sakit sangat menderita sekali. Dan saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang benar-benar hidup. Waktu itu saya masuk rumah sakit dari bulan Agustus, tanggal 25 Agustus sampai bulan Desember sampai sekarang. Benar-benar Tuhan, saya udah koma, saya benar-benar udah nggak sadar. Bapak Gembala pun melihat saya nggak tahu. Saya waktu di ruang ICU ya? Di ruang ICU. Iya. Ruang ICU seminggu. Saya sakit, saya mau udah nggak bisa berdoa, nggak bisa apa yang berdoa istri saya. Kadang-kadang saya udah koma, udah krisis, udah gak ada harapan. Semua pun ngejenguk saya, gak ada harapan sama sekali. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan menjamah, mungkin dijamah sama saya. Dibaptis sama tanya Om Gembala. Saya katanya melek, mata saya melek. Langsung sampai sekarang, berangsur-angsur membaik terus sampai sekarang. Tangan leher saya aja masih diinin. Nanti kalau leher saya udah pindah ke tangan, ya lebih membaik lagi. Ya, saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih para Tuhan Yesus dan para hadirin semua yang mendoakan saya siang maupun malam. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Bapak Gembala, semua. Saya tidak menyebutkan satu persatu. Ya, saya sangat berterima kasih pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus benar-benar ajaib dalam menolong kita. Tuhan Yesus. Saya lebih jelasnya saya mau tambahkan cerita kepada istri saya yang lebih tahu lagi tentang sakit saya. Silakan. Ya, salam, haleluya. Amin. Silakan Milan. Silakan. Terima kasih ya untuk semuanya, terutama Tuhan Yesus, Bapak Gembala. Saya mengucap syukur karena nggak Tuhan Yesus, nggak ada Tuhan di sini, suami saya nggak bisa hadir di sini lagi. Udah koma di ruangan ICU juga. Saya juga, saya udah nggak tahu saya gimana ya. Pokoknya saya mengucap syukur untuk Bapak Gembala juga. Terima kasih banyak untuk Ibu semuanya, untuk semuanya.
semuanya ya saya mengucap syukur. Saya masih belum bisa bicara. Pokoknya saya berterima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih. Baik, puji Tuhan, Tuhan. Baik, dahsyat. sebelum turun ya, saya mau tanya sama Cumbi. Ada lihat sesuatu nggak? Ada lihat merasa sesuatu nggak waktu koma itu di ICU itu? Iya, saya cuma waktu saya koma, saya cuma melihat ruang-ruangan pada kotor semua, banyak tikus, banyak kelasan laba-laba. Tahu udah peti mati itu udah ada. Peti mati udah ada. Itu warnanya bagus, putih banget, warnanya putih. Tapi di sebelah rumah sakit itu ada sebuah gereja, katanya masih mendoakan saya orang gereja itu. Namanya saya kenal Ibu Liana, dia memang orang gereja sih. Benar-benar terus ruangan itu para mendoakan saya. Tapi di saya masih rumah sakit tuh kotor semua. Barang begitu saya sadar itu melihat saya dipindah ke ruangan yang sangat indah. Indah berbunga, banyak bunga. Bunganya benar-benar ini dah. Benar-benar indah benar-benar. Sepama ada kupu-kupu pada mentok di bunga. Itu saya pas sadar waktu itu pas Pak Gembala katanya saya dipercikin itu. Setelah dibaptis dipercik ya. Betul. Ruang yang kotor itu berubah jadi bunga-bunga. Iya, bunga-bunga indah, iya. Itu ya. Tapi saya udah sono ke sini, peti tapi udah ada buat masukin saya itu. Peti udah ada, iya, udah nunggu petinya. Peti udah ada, benar nggak bohong-bohong, saya peti udah ada. Petinya bagus peti. Makanya waktu di ruang ICU udah nangis sama anak-anaknya. Iya. Langganan saya nih, maksudnya melihat saya sampai bos itu ya udah gak ada harapan gitu Ci. Berdoa aja udah gak ada harapan. Mujizat Tuhan. Dia juga orang gereja juga sama semua. Amin. Dia mendoakan semua. Itu benar-benar. Mungkin habis dibaptis sama Om, doain, ya mungkin dijamah sama Tuhan Yesus itu. Amin. Iya, langsung ruangan jadi indah, sangat indah. Benar-benar itu. Indah benar. Baik, puji Tuhan. Sampai sekarang saya bisa berdiri lagi, terima kasih. Ya, saya mengucapkan syukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita yang sangat baik. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Bapak Gembala, Bapak Ahok semua. Walaupun saya tidak satu persatu ya, mengenal, mendoakan semua. Terima kasih ya Bu semua. Haleluya, kita beri tepuk tangan sekali lagi saudaraku. Biar saya bisa ke gereja lagi setiap minggu supaya kesehatan saya makin membaik. Berkat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum turun, mari saya undang kita bangkit berdiri, arahkan tangan kita. Haleluya. Saya minta beberapa kaum pria naik ke atas panggung. Silakan. Pak Ahok, ayo kaum pria naik ke atas panggung ya. Kita mau doakan ini supaya sempurna pemulihannya ya. Silakan, yang mewakili boleh. Ayo. Pak Teddy, Pak Yongki, ayo naik ke atas panggung ya. Kita mau doakan. Baik ya. Arahkan tangan kita ke Bapak Cumbi ya. Puji Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami melihat penyertaan Tuhan begitu luar biasa untuk Bapak Cumbi. Dari semenjak dia terkapar, tidak sadarkan diri karena kondisi yang membuat akhirnya Pak Cumbi dibawa ke rumah sakit dan tergeletak di ruang ICU. Dan saat itu nyawanya udah mungkin tinggal 5%. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan punya rencana yang indah buat Bapak Cumbi. Oleh sebab itu Tuhan, kami boleh melihat hari ini beliau boleh berdiri memberi kesaksian tentang pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang bukan hanya kata orang, tapi dia alami secara pribadi. Oleh sebab itu kami sidang jemaatmu, kami mendoakan Bapak Cumbi sekali lagi saat ini. Kami arahkan tangan kami, dan seperti yang firman Allah katakan, ketika kami tumpang tangan, kami doakan kepada seseorang yang membutuhkan pemulihan, membutuhkan mujizat, membutuhkan kesembuhan. Hari ini, pagi ini kami doakan di dalam nama Yesus.
Tuhan sempurnakan pemulihan kesembuhan yang terjadi untuk Bapak Cumbi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tidak ada lagi yang sakit, semua organ-organ tubuhnya normal kembali. Engkau seperti memberi kesempatan yang kedua kali untuk Bapak Cumbi, untuk dia boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan. Berpuluh-puluh tahun dia tinggalkan Tuhan, tapi Tuhan izinkan semua ini terjadi karena Tuhan mengasihi, menyayangi Bapak Cumbi. Oleh sebab itu Tuhan, kesempatan yang kedua Engkau sudah berikan kepada Bapak Cumbi. Biarlah hidup Bapak Cumbi sekarang dia serahkan, hidup persembahkan kepada Tuhan. Kemanapun nanti dia pergi, dia akan memberikan kesaksian hidupnya ini untuk memberkati, untuk menjadi berkat buat jiwa-jiwa, buat orang-orang yang ada di luar sana. Tuhan, sekali lagi pulihkan kesehatan Bapak Cumbi dalam nama Yesus, sempurna. Untuk istrinya Milan, Engkau beri dia kekuatan, penghiburan, dan apa yang dibutuhkan, diperlukan, Tuhan cukupkan semuanya. Satu hari nanti kami akan melihat Bapak Cumbi akan pergi kemana-mana untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan lewat kejadian dia alami, supaya orang berbondong-bondong datang percaya kepada Yesus, bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi Tuhan, berkati Bapak Cumbi, berkati anak mantu dan cucunya dalam nama Yesus. Bapak Cumbi sudah terima mujizat kesembuhan, keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Terima kasih Om. Puji Tuhan ya. Ya, terima kasih. Sabar. Nanti kalau dibuka makin baik tuh. Amin. Puji Tuhan. Saudara, senang ya kalau kita lihat ada salah satu jemaat kita yang harus menghadapi cobaan, ujian, tantangan, penderitaan, sakit, penyakit. Ya, memang semua itu kasih kemurahan Tuhan ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan engkau pernah ragu lagi. Kenapa Saudara? Karena di dalam Tuhan namanya ada kuasa. Amin saudaraku. Kan firman Tuhan bilang, mintalah, carilah, ketuklah pintu. Maka barang siapa yang meminta, mencari dan mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan bagi dia. Saudara bisa katakan amin? Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudaraku ya, ada satu pelajaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita. Pagi ini saya akan bicara tentang puasa. Saudara-saudara sepupu kita, mereka lagi sedang berpuasa dalam 1 bulan ini, ya enggak? Mungkin saudara tanya, puasa itu apa sih? Kenapa saya harus puasa? Kenapa mereka harus puasa, ya enggak? Dan sebenarnya kalau saudara mau cari pengertian, pemahaman tentang puasa, itu nggak usah jauh-jauh. Alkitab memberitahukan kepada kita, firman Tuhan menyampaikan kepada kita. Nah mari kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-16 dan 18. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dan 18 ya. Kita akan sama-sama belajar tentang apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita pada pagi ini. Di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-16, 17 dan 18. Puji Tuhan ya, firman Allah berkata kepada kita, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Wow, tajam sekali saudara ya. Kalau kita puasa, jangan muka kita muram seperti orang munafik, ya enggak. Nah, kita lihat ada orang-orang puasa itu sengaja saudaraku, tampilan mukanya, lalu kita tanya, kamu kenapa? Saya lagi puasa. Wede, ya enggak. Oh iya, kelihatan dari mukanya kayaknya lesu gitu ya enggak. Enggak, firman Tuhan bilang jangan seperti itu saudara. Itu munafik saudaraku, ya enggak. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Ya mungkin ya, warung-warung gak boleh tuh buka-buka ya enggak ya. Nih gue lagi puasa nih ya enggak, hormati gitu ya enggak ya. Lalu saudaraku, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu.
Kenapa saudaraku? Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Nah, kata membalasnya artinya begini saudara. Waktu saya cek ke dalam terjemahan Alkitab King James Version, itu ditulis reward. Reward itu apa saudaraku? Penghargaan. Puji Tuhan. Nah, sekarang jemaat Bapak Ibu yang duduk di sebelah kanan saya udah nggak usah lihat ke kiri lagi, tapi udah bisa lihat ke situ. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, jadi Pak Prait lehernya udah nggak perlu miring lagi sekarang ya, udah lempeng ke depan ya, nggak ke depan ya nggak. Nah, kembali kepada firman Tuhan saudaraku ya. Jadi saudaraku, justru yang firman Tuhan bilang gini, ajar kepada kita tentang puasa. Apabila kalau engkau berpuasa, dikatakan apa? Minyakilah ya kepalamu, cucilah mukamu. Artinya apa saudaraku? Artinya orang gak perlu tahu kita lagi sedang puasa. Gak perlu tahu. Yang tahu antara kita dengan Tuhan aja. Ya enggak. Jadi gak perlu kita pamer. Gue lagi puasa lo, gue lagi puasa. Hargai lo gue. Enggak. Saya lagi puasa. Hargai saya dong. Enggak perlu. Ya enggak. Kenapa saudaraku? Karena kita berpuasa bukan untuk mencari pujian manusia, bukan. Kita berpuasa menurut Alkitab memberitahukan kepada kita hanya Bapa yang tahu, Tuhan Yesus. Justru ketika saudara berpuasa, gak perlu kita pamer, gak perlu kita nge-show saudaraku, gak perlu kita ngomong sama orang-orang. Walaupun dalam situasi tertentu perlu kita umumkan, misal contoh, ayo Bapak Ibu kita hari ini kita puasa ya, itu beda. Itu artinya pengumuman dalam tanda petik supaya kita bisa diseragamkan dan kita ambil keputusan bersama-sama. Tapi yang dimaksud oleh firman Tuhan ini adalah supaya kita lagi puasa, kita pamer dalam tanda petik saudaraku. Enggak seperti itu. Bahkan Alkitab bilang apa? Kalau kita berpuasa ya cukup antara kita saja, atau mungkin ada orang-orang terdekat kita yang tahu, tapi bukan itu jadi tujuan kita. Tujuan kita adalah Tuhan tahu. Kenapa saudaraku? Karena dikatakan Bapakmu yang tersembunyi melihat dan akan membalasnya kepadamu. Nah, kata membalas itu artinya reward. Reward itu apa saudaraku? Penghargaan. Jadi kalau saya lihat Matius 6 ayat yang ke-17-18 ini saudaraku, artinya bahwa Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita puasa. Dan murid-muridnya puasa saudara. Bahkan kalau saudara compare ke perjanjian lama, puasa itu sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh anak-anak Tuhan yang ada di perjanjian lama. Sebut aja saudaraku, Daud, Daniel, banyak saudaraku. Ya enggak. Jadi saya punya pengertian begini. Jadi puasa itu punya tujuan. Nah ini saudaraku, jangan saudara nanti ketika saudara berpuasa gak ada tujuan. Itu sama aja kita memukul tanpa sasaran, kena sasaran. Jadi ketika saudara tiba-tiba ada niat untuk puasa, berarti itu saudara harus ada tujuannya. Pergumulannya apa? Nah makanya saudaraku, boleh gak saya bilang begini? Ya enggak, bahwa puasa itu mendatangkan kuasa. Dan itu sudah dilakukan oleh anak-anak Tuhan jauh-jauh hari Bapak Ibu. Kalau saudara cek di dalam Alkitab dalam perjanjian lama. Dan ini ditegaskan sekali lagi oleh Yesus ketika dia ada di dalam dunia ini. Ya enggak. Makanya gereja mula-mula, jemaat mula-mula saudaraku, puasa itu bagi mereka itu dalam menjadi satu bagian dalam hidup mereka. Bahkan saya mau katakan begini, puasa itu adalah senjata kita orang-orang Kristen. Nah, oleh karena itulah dipakai sama yang lain. Akhirnya saudaraku, mereka mengakui ketika mereka mengadakan puasa, rupanya ada sesuatu hal yang akan terjadi ketika sekelompok orang mereka bersama-sama mereka mengadakan puasa. Nah, saudaraku, kalau begitu pertanyaannya sederhana buat kita pagi ini. Puasa itu apa sih? Tujuan saya puasa buat apa sih? Dan segala macam. Nah, saya ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Kenapa kita harus berpuasa? Dan sikap kita berpuasa itu seperti apa saudara? Yang pertama kita buka dalam Nehemia pasal yang ke-9. Di dalam perjanjian lama saudara. Kitab Nehemia. Tolong Andre bisa ditampilkan. Di dalam kitab Nehemia saudaraku, kita akan lihat di dalam firman Allah. Yang sikap hati
Nah, Nehemia pasal yang ke-9 ya. Sudah ditampilkan saudaraku. Saya akan bacakan buat kita supaya saudara ya ayat yang pertama kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pada hari ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kambung dengan tanah di kepala mereka. Jadi saudaraku, yang pertama yang Nehemia berikan contoh kepada kita, Nehemia itu siapa saudaraku? Orang yang diutus oleh Tuhan untuk membangun kembali reruntuhan Yerusalem. Ya enggak? Nah saudaraku, dikatakan apa? Pada hari ke-24 bulan itu. Jadi pada waktu tanggal 24 berkumpullah seluruh orang-orang Israel di Yerusalem yang sudah hancur lebur, yang sudah menjadi reruntuhan. Lalu apa yang mereka lakukan saat itu? Mereka berpuasa. Dan waktu mereka berpuasa, mereka apa yang mereka sikap hati diri mereka? Mereka apa yang mereka lakukan? Mereka mengenakan kain kabung. Dan bukan hanya kain kabung saudara, mereka taruh tanah di atas kepala mereka. Jadi saudaraku, saya bisa ambil kesimpulan begini. Puasa itu untuk diri kita adalah kita benar-benar merendahkan diri kita. Ya enggak? Benar-benar kita ini udah enggak ada harganya Bapak Ibu. Ya enggak? Mengenakan kain kabung. Jadi puasa itu saudaraku, ibarat kata kita lagi sedang apa namanya? Introspeksi diri. Ya enggak? Makanya ada orang berpuasa itu enggak makan makanan enak, ya enggak. Tapi makanan lain tetap dimakan. Oh enggak saudaraku. Ya enggak. Menurut saya puasa itu adalah enggak makan, enggak minum. Ya enggak, namanya fasting. Ada orang berpuasa enggak makan tapi boleh minum. No, enggak. Namanya puasa, namanya fasting itu adalah benar-benar dia mengosongkan dirinya. Ya, mengenakan kain kabung. Kain kabung itu adalah kain penderitaan saudaraku. Kain kematian. Jadi kalau ada saudara meninggal, orang-orang Yahudi waktu itu memakai kain kabung sebagai tanda duka cita. Nah orang puasa itu seperti itu. Ya enggak makan, enggak minum. Dan itu seperti mereka lagi sedang berduka cita di hadapan Tuhan. Lagi sedang menangisi. Ya enggak. Nah Bapak Ibu, makanya ayo. Kalau saudara lagi sedang mengalami pergumulan yang berat, tantangan, cobaan segala macam, mungkin ada saatnya kita merendahkan diri kita. Kita mengenakan kain kabung, artinya dalam arti rohani, kita lagi sedang berduka nih. Kita lagi sedang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Makanya saya bilang begini, puasa mendatangkan kuasa. Dan ketika Nehemia bersama dengan seluruh tua-tua Israel, mereka berpuasa mengenakan kain kabung dengan tanah di kepala mereka. Mereka rindu supaya reruntuhan Yerusalem ini, kota Yerusalem ini dapat dibangun kembali. Karena bagi orang Israel, Yerusalem itu adalah rumahnya Tuhan. Ya enggak? Dan terjadi Bapak Ibu, setelah berapa periode setelah itu saudara. Jadi mari Bapak Ibu, ya puasa itu bukan berarti kita dengan sesuatu yang mewah. Justru puasa itu kita lagi sedang merendahkan diri kita. Kita lagi sedang berkabung Bapak Ibu. Seperti orang yang lagi sedang berkabung saudara. Mengenakan kain kabung dan menaruh tanah di atas kepala mereka. Kita benar-benar mengosongkan diri kita. Karena puasa itu gak makan, gak minum. Lemes gak? Lemes. Ya enggak. Aduh rasa-rasanya gimana saudaraku ya. Makanya kalau saya puasa itu lebih baik ya kita gak pergi kemana-mana, gak jalan-jalan kemana-mana. Karena biasanya godaannya banyak Mi. Ya coba Bapak Ibu kalau lagi sedang puasa tiba-tiba ada yang WA, mau kicau goreng gak? Nah saudaraku ya enggak. Ketika lagi sedang puasa tiba-tiba saya kirim ya nasi uduk ya enggak. Aduh saudaraku ya enggak. Itu tantangan, itu cobaan. Makanya Bapak Ibu ya enggak. Tapi bagi saudara yang kerja bukan berarti ya nggak harus kalau karena saya puasa lalu saya nggak mau kerja, tetap kerja. Tapi dalam diri kita lagi sedang berduka. Kita lagi sedang mengosongkan diri kita. Kita ibarat kata orang lagi sedang berkabung saudaraku. Kita lagi sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan.
Nah, itu dilakukan oleh Nehemia. Nah, Bapak Ibu, lalu yang kedua saudaraku, ya, Yunus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Nah, kenapa pada waktu itu orang-orang di Niniwe mereka berpuasa saudaraku? Ya, ada tujuannya. Yunus 3 ayat yang kelima. Nah, sudah ditampilkan oleh Andre. Saya bacakan kepada saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Sama Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu orang-orang pada zaman itu ketika mereka menyerukan puasa, dan ini terjadi di Niniwe. Nah, kenapa di Niniwe terjadi puasa serentak pada waktu itu, dari raja di atas singgasana sampai budak-budak saudaraku, bahkan binatang-binatang pun juga tidak dikasih makan dan minum, karena pada waktu itu Yunus diutus oleh Tuhan, dan Yunus menyampaikan dalam 3 hari ke depan, kalau kalian tidak bertobat maka Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe yang besar ini. Waktu Raja Niniwe mendengar ini, waduh, langsung mereka sadar, langsung mereka bertobat. Dan tindakannya apa Bapak Ibu? Mereka mengadakan puasa serentak bersama-sama. Kurang lebih waktu itu penduduk Niniwe itu kurang lebih 300.000 jiwa loh Bapak Ibu. 300.000 jiwa penduduk Niniwe pada waktu itu. Dan mereka mengadakan puasa berjamaah saudaraku. Nah, jadi saudaraku, ketika ini terjadi saudaraku, apa yang terjadi selanjutnya? Akhirnya yang tadinya Tuhan mau menghukum Niniwe, Tuhan batalkan. Enggak jadi. Kenapa saudaraku? Karena orang-orang Niniwe mereka mengadakan puasa, mereka mengenakan kain kabung Bapak Ibu. Jadi saudaraku, puasa itu salah satu tujuannya untuk kita sekali lagi merendahkan diri kita, memohon keselamatan, memohon belas kasih dari Tuhan. Saudara, oleh karena itu mari ya, supaya pagi hari ini kita semakin diajar, kita semakin dibekali, supaya ketika kita puasa itu kita harus punya tujuan. Jangan sampai saudara ketika puasa, andai kata kita tanya, kamu puasa buat apa? Saya nggak tahu. Saya puasa aja. Itu bukan puasa namanya. Itu namanya diet saudaraku. Ya enggak makan, enggak minum saudaraku. Itu bukan puasa, itu diet namanya. Tapi puasa itu harus ada tujuan. Makanya orang-orang Niniwe kenapa mereka puasa? Mereka memohon belas kasih Tuhan. Mereka memohon keselamatan dari Tuhan. Siapa tahu Tuhan berbelas kasih, mengubah rencananya untuk mendatangkan kebaikan. Dan itu terjadi loh Bapak Ibu. Ya enggak. Jadi enggak salah kalau saya bilang puasa itu mendatangkan kuasa saudaraku. Sama seperti Nehemia Bapak Ibu ya. Mereka berpuasa. Makanya saudaraku selalu saya katakan begini. Puasa itu adalah senjata rohani orang Kristen. Ketika mungkin kita udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketika mungkin kita bilang aduh Tuhan saya udah gak sanggup Tuhan, saya udah gak mampu. Kenapa saudara gak puasa? Ya enggak. Dan puasa itu gak makan, gak minum. Memang gak mudah Bapak Ibu. Gak gampang loh. Yang hari-hari kita makan sehari 3 kali. Ya saya sehari bisa 4 kali saudaraku kalau makan, ya enggak. Tapi tiba-tiba kita gak makan, gak minum saudaraku. Nah, perlu kita belajar. Perlu seperti yang firman Allah katakan kepada kita. Dan sekali lagi, puasa itu harus ada tujuan. Supaya kalau saudara nembak, kena sasaran. Jangan sampai saudara nembak, tapi sasaran kita nggak kena. Jangan, mubazir kata orang. Ya, puasa itu bukan sekedar hanya liturgi. Puasa itu bukan sekedar hanya kewajiban, bukan. Ya, seperti saudara setahun sebulan puasa. Oke lah saudaraku. Tapi kita enggak. Kita harus ada tujuan. Kenapa saudaraku kita harus berpuasa? Karena puasa itu kita lagi sedang merendahkan diri kita, memohon belas kasih dari Tuhan. Ya, banyak terjadi kesaksian yang saya dengar. Ada satu orang istri berpuasa buat suaminya supaya suaminya percaya Tuhan. Terjadi loh Bapak Ibu, terjadi. Maka saya selalu bilang begini, puasa itu seperti orang masuk ke UGD, unit gawat darurat.
segera. Kenapa orang sakit langsung dibawa ke UGD? Segera ditolong, segera ditangani. Puasa, ya, puasa mendatangkan kuasa. Nah, yang ketiga saudaraku, nanti saya simpulkan setelah 3 poin saya sampaikan ini ya. Matius pasal yang ke-17. Matius 17, ini powerful sekali saudara. Wow, cepat sekali Andre tampilkan ya. Good Andre, cepat kamu ya. Nah saudaraku, ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Apa ini maksudnya? Perkataan Tuhan Yesus. Saudara, kalau baca ayat 21 mungkin kita nggak ngerti. Tapi ketika saudara baca kalimat ayat firman Tuhan di atasnya, baru kita ngerti. Kenapa saudara? Karena Yesus waktu itu bicara tentang peperangan roh. Murid-murid tanya, kenapa kami nggak bisa mengusir setan dalam diri orang ini? Lalu Yesus jawab, jenis ini tidak dapat diatasi kecuali dengan doa dan puasa. Nggak cukup hanya dengan doa saja. Kadang-kadang kita ada doa, tapi kayaknya kurang tajam pisau kita Bapak Ibu. Makanya dikatakan dengan doa dan puasa. Jadi Bapak Ibu, saya punya kesimpulan sederhana begini. Yang ketiga, ini bicara tentang peperangan roh. Firman Allah bilang apa sama kita? Musuh kita bukan darah dan daging. Ada saatnya musuh kita adalah penguasa-penguasa yang ada di udara. Nah, ketika saudara menghadapi tantangan, cobaan, yang kadang-kala musuh kita bisa nyerang kita saudaraku. Dia nyerang mungkin keuangan saudara, dia nyerang mungkin keluarga saudara, dia nyerang mungkin mata pencarian saudara. Biasanya yang diserang itu yang ada yang paling lemah saudaraku. Saudara lemahnya di mana? Di uang. Saudara lemahnya di mana? Sombong, gampang sombong. Saudara lemahnya di mana? Di ekonomi. Nah itu yang diserang. Tetapi firman Allah bilang apa? Kalau kita bisa menghadapi ini dan kita mau menang, makanya dikatakan apa? Jenis ini hanya bisa diatasi kecuali dengan doa dan puasa. Bapak Ibu, Selasa nanti saya dengan tim jaringan doa dan rumah doa Yasmin, kami mau doa keliling ke Tanjung Buru. Nah, saya pernah sekali datang ke situ Bapak Ibu. Dan saya lihat, wow, masyarakat di sana, wilayah di sana. Dan saya sudah panggil gembalanya, salah satu gereja di sana. Dan saya sudah ketemu, saya bicarakan tentang kerinduan hati saya untuk mendoakan tempat itu. Dan saya tanya, tempat itu seperti apa sih? Nah dia cerita, begini ya. Tempat yang jawarannya banyak di situ, kekerasan ya. Dan segala macam. Orang kalau mau nagih hutang nggak berani ke situ. Galakan dia daripada orang nagih hutang Bapak Ibu ya. Temperamennya orang-orang semuanya keras. Bahkan banyak orang-orang Cina benteng yang hidupnya sangat perlu mendapatkan perhatian kasihan dari orang. Kenapa? Karena ekonomi mereka terpuruk Bapak Ibu. Nah makanya saya bilang sama tim saya jaringan doa Banten, kita adakan doa keliling ke sana Selasa ini Bapak Ibu. Nah itu salah satu peperangan roh. Makanya saya bilang sama tim hari Senin kita mau puasa. Ya, Senin kami mau puasa sebelum kami mau berangkat ke situ. Nah, saudaraku, kadangkala kita nggak peka, kadangkala kita nggak kurang tajam Bapak Ibu. Setiap masalah tantangan yang kita hadapi, ya enggak. Setiap masalah pergumulan yang saudara hadapi, mungkin saudara udah berdoa, tapi kelihatannya kurang manjur ya. Kayaknya kurang tajam nih. Kayaknya nggak ngalami namanya terobosan. Mungkin yang itu yang firman Tuhan bilang. Hal ini hanya bisa engkau atasi dengan doa dan puasa. Ketika saudara ambil waktu ya, puasa dengan doa ya, duduk di bawah kaki Tuhan, mengenakan kain kabung, merendahkan diri kita, rela nggak makan, nggak minum saudaraku. Nah, saya ambil kesimpulan begini, ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, engkau punya niat untuk ambil doa dan puasa. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya engkau lagi sedang menyerahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang turun tangan, biar Tuhan yang berperang ganti kita saudaraku. Dan itu terjadi. Daud kenapa di mana dia pergi Tuhan beri dia kemenangan? Karena dia puasa dulu Bapak Ibu. Ya Mbak. Wow. Walaupun memang saya tahu
Beberapa di antara kita mungkin kalau disuruh puasa nggak gampang, saudara. Istri saya tanya sama saya, papi kok jarang puasa? Saya bilang, saya akan puasa kalau punya sesuatu hal yang memang berat. Ya enggak. Tapi kalau saya puasa, benar-benar Bapak Ibu, saya mengenakan kain kabung. Ya enggak. Saya berdiam diri. Bahkan waktu sekolah Alkitab, kita 3 hari 3 malam puasa. Enggak makan, enggak minum. Jadi kalau ada gereja ngajarin begini, puasa itu enggak makan tapi boleh minum. Oh enggak, itu bukan puasa namanya. Itu diet Bu Nunu. Ya enggak. Namanya puasa itu enggak makan, enggak minum. 1 tetes air pun gak boleh masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Karena kita lagi sedang berduka. Kita lagi sedang mengenakan kain kabung. Kita lagi merendahkan diri kita. Ibarat kata kita udah gak bisa buat apa-apa lagi. Kita hanya bisa minta belas kasih Tuhan. Kita hanya bisa minta pertolongan hanya datang dari Tuhan. Itu ya enggak. Dan itu biasanya dahsyat Bapak Ibu. Ya enggak. Makanya waktu kami sekolah Alkitab, kami diwajibkan puasa 3 hari 3 malam. Bahkan ada teman saya, saudaraku, 7 hari 7 malam puasa. Nggak makan, nggak minum. Secara medis mungkin pingsan. Dan saya tanya sama dia, hari keberapa yang paling berat? Hari yang ketiga sama hari yang kelima. Itu napas mau copot kata dia. Jalan udah kayak orang melayang Bapak Ibu. Tapi saudara tahu nggak? Hari ke-7 Bapak Ibu, saya lihat wajahnya itu kayak ada sinar aura kemuliaan. Wajahnya beda banget saudaraku. Saya aja 3 hari 3 malam udah ngos-ngosan Bapak Ibu yang. Dia 7 hari 7 malam. Gak makan, gak minum. Ya enggak. Kalau memang Tuhan suruh silakan. Tapi kalau Tuhan gak suruh jangan. Ya enggak. Nanti bukannya saudara apa-apa, mampir saudara takutnya nanti diinfus lagi di rumah sakit saudaraku ya enggak. Nekat nih, wow saya mau puasa kata Om Kurnia 7 hari, saya mau puasa 7 hari. Hari ketiga saudara udah diinfus di rumah sakit ya enggak. Karena Tuhan gak suruh, hatimu gak suruh. Makanya tadi saya katakan puasa itu harus ada tujuan. Mungkin saudara lagi sedang mengalami beban berat nih. Aduh rasanya kepala udah mau pecah nih, aduh gak ada lagi bisa tolong saya. Kenapa saudara gak bilang sama Tuhan, mampukan saya mau puasa. Biasanya kalau kita puasa itu dari kita bangun tidur kita udah nggak makan, nggak minum, cukup gosok gigi, ya enggak ya, sampai sore lah kurang lebih. Itu umumnya standarnya. Tapi kalau saudara mau, saya mau puasa 3 hari umpama kata, silakan aja. Tuhan nggak pernah dalam tanda petik memberikan formula dari jam berapa sampai jam berapa kita puasa, enggak. Saudara mau 1 hari silakan, saudara mau 2 hari silakan, saudara mau 3 hari 3 malam silakan. Waktu kita ke Bukit Doa ya Bu Mei ya, kita rombongannya, kita puasa di situ. Sorenya kita buka, ya enggak. Silakan. Tapi ingat saudaraku, puasa itu harus ada tujuannya. Tujuan kita apa puasa? Mungkin engkau lagi sedang punya beban berat, engkau lagi sedang punya masalah berat yang secara manusia kita nggak bisa hadapi. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Jenis ini hanya dapat kita atasi dengan doa dan puasa. Hari-hari ini anak-anak muda sekarang udah susah untuk disuruh untuk puasa, ya enggak. Tapi orang tua juga nggak gampang disuruh puasa Bapak Ibu ya enggak. Ayo saudaraku, ya enggak, saya rindu ketika saudara tangkap ini kebenaran firman. Ketika kita puasa harus ada tujuannya. Saya yakin ya, karena puasa mendatangkan kuasa. Jenis ini hanya dapat diatasi. Jadi ketika murid-murid tanya, kok kami nggak bisa ya ngatasi orang yang kerasukan ini? Yesus bilang, hanya bisa diatasi dengan doa dan puasa. Kalau saudara belajar lakukan ini, wow, beda. Rohani saudara beda, level saudara beda, ya kan? Bobot iman saudara beda. Yang mereka yang di luar ini mereka nggak ngerti, nggak tahu. Makanya saudaraku, dukun-dukun, kenapa kadang-kadang mereka puasa putih segala macam? Karena mereka tahu ada kuasa, walaupun yang kerja adalah kuasa kegelapan. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, semua ketika mereka hadapi tantangan, Petrus, Paulus ketika hadapi ujian, mereka ambil waktu duduk di bawah kaki Tuhan, mereka puasa. Dan kalau kita puasa nggak perlu orang tahu. Amin, saudaraku. Hanya Tuhan saja yang tahu.
Ya, tampilkan wajah kita seperti kita nggak seperti bukan orang yang lagi sedang puasa. Ya enggak? Itu yang luar biasa Bapak Ibu. Makanya ayo saudara, supaya jangan sampai kita ditipu sama setan. Puasa itu senjata loh saudaraku. Senjata yang powerful. Dan Yesus katakan itu dengan doa dan puasa. Ya mungkin bolehlah koordinator doa Ibu Mei adakan kasih satu hari, pilih hari apa, kita puasa semua pelayan pengurus jemaat ya. Nanti sore kita doa bareng di sini, kita buka sama-sama. Mau kacang ijo kah, mau empek-empek kah, nggak apa-apa. Karena kita siapin ya enggak. Boleh atur waktu. Puasa jamaah namanya ya enggak. Nah, kita puasa harus ada tujuannya. Ngapain kita puasa? Oh, saya lagi sedang mengalami beban berat. Oh, saya rindu ngalami terobosan buat usaha mata pencarian saya. Oh, saya puasa supaya gereja kita semakin diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kalau ini kita lakukan, wow, kita akan lihat, tunggu waktu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan pagi ini saudara. Level kita beda. Makanya Bapak Ibu, kadangkala ada pelayan ketika dia diminta melayani, biasanya hari Minggu melayani entah sebagai WL, entah sebagai singer, entah sebagai pemain musik. Mereka inisiatif sendiri, saya mau puasa hari Sabtunya. Itu bagus. Jadi ketika engkau sebelum tampil, kita puasa dulu. Tujuannya apa? Supaya ketika saya puasa, saya rindu urapan Allah turun. Saya rindu hadirat Allah dinyatakan ketika ibadah sedang berlangsung. Puasa mendatangkan kuasa. Bilang 3, 2, 1. Puasa mendatangkan kuasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mungkin engkau menghadapi musuh-musuh di tempat kerjamu. Mungkin engkau ada orang yang mau menghancurkan dirimu, pekerjaanmu, masa depanmu, ekonomimu. Jenis ini hanya bisa kita atasi dengan doa dan puasa. Kalau memang Tuhan suruh, misal contoh Olin, Tuhan suruh 3 hari Lin, 3 hari Lin. Percaya Tuhan mampukan, Tuhan mampukan. Walaupun harus kerja, walaupun jadi guru seperti biasa, normally, Tuhan mampukan. Kenapa? Karena ada dorongan kuat di hati kita. Karena kita lagi sedang hadapi beban yang berat nih ya enggak? Nggak bisa diatasi hanya dengan pikiran atau kita minta tolong orang lain, nggak bisa. Duduk di bawah kaki Tuhan dalam pengertian kita merendahkan diri, kita mengenakan kain kabung, kita taruh tanah di atas kepala kita, kita bilang gini, Tuhan, aku udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Biasanya di saat ku tak berdaya, di situ Tuhan ulurkan tangan dan engkau tidak akan pernah dipermalukan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi saudara. Ayo koordinator doa, cari waktu. Siap ya? Puji Tuhan. Pas lagi enak waktunya. Yuk kita puasa bareng ya. Nanti jam 5 sore kita kumpul di gereja. Cari hari libur. Kita buka bersama-sama. Ya enggak? Wih mantap itu. Wih dahsyat sekali saudaraku. Ya enggak? Karena dengan puasa kita mendatangkan kuasa saudaraku. Oleh sebab itu saya rindu ya mendorong Bapak Ibu. Karena puasa itu senjata kita yang powerful, yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Mungkin saudara bilang, ya aduh saya ada penyakit mah. Saya ada penyakit lambung loh saudaraku ya. Saya ada lambung nih ya enggak. Ya minta hikmat dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Ya enggak. Mungkin saudara mau puasa hanya setengah hari kah atau gimana. Tapi saya percayalah. Kalau saudara lagi sedang punya beban berat. Saudara tiba-tiba setelah mendengar Om Kurnia sampaikan ini kepada kita. Aduh kayaknya saya mau puasa ini. Karena udah gak sanggup saya nih. Puasa. Saya yakin walaupun kita ada lambung, ada penyakit mah, Tuhan gak pernah permalukan kita. Amin saudaraku. Tuhan bela saudara. Oleh karena itu mari ya. Karena kalau memang setan itu pintar, dia memberikan roh keraguan-raguan buat kita, membuat kita jadi bimbang, membuat kita jadi was-was, khawatir. Makanya saudaraku, kenapa kita banyak kali kita masuk dalam perangkap Batman, jebakan Batman saudaraku. Kenapa?
Karena kita nggak ngerti. Tapi ketika kita dibukakan pagi ini, oh iya, ternyata kuasa itu ada di dalam doa dan puasa. Saya mau lakukan ini. Puasa. Walaupun saudara rasa-rasanya, aduh nggak makan, nggak minum, nanti lemes lah, nanti beginilah, begitulah. Ya itulah keraguan-raguan, kebimbangan yang ditanamkan ke pikiran kita. Lakukan aja dulu, lakukan aja bagian kita. Nanti Tuhan akan lakukan bagiannya. Dan itu udah terbukti. Alkitab firman Tuhan sudah berikan contoh buat kita. Jadi saudaraku, kalau kita nggak percaya apa kata firman Tuhan, kita mau percaya yang mana? Ya enggak. Ketika murid-murid mereka lagi sedang mengalami ancaman. Saudara baca kitab Ester, waktu seluruh orang Yahudi di kota Susan, mereka akan dibunuh pada hari itu. Tapi ketika itu Ester, dia bilang sama Mordekai, pamannya, dia bilang sama anak-anak Tuhan orang Yahudi di sana, puasa, ambil puasa, doa puasa buat saya. Saya mau hadap raja. Kalau memang saya harus dihukum mati sama raja, karena raja itu waktu itu punya titah. Kalau bukan raja yang panggil, dalam 40 hari nggak boleh satupun ratu atau siapapun dayang-dayang akan datang menghadap raja. Kalau tidak dipanggil baru boleh datang. Saat itu Esther bilang, saya belum dipanggil sama raja, tapi saya mau menghadap sama raja. Tapi sebelum saya menghadap raja, puasakan saya. Dan betul, mereka semua puasa. Dan luar biasa mujizat terjadi Bapak Ibu. Raja langsung mengangkat tongkatnya. Artinya apa? Dia berkenan. Walaupun Ratu Esther tidak mendapat panggilan raja, tapi karena dia hati raja berkenan dengan cara mengangkat tongkatnya, artinya Esther diberikan izin perkenanan untuk ketemu sama raja. Dan Esther menyampaikan ancaman ini. Dan kalau saudara baca kitab Esther, luar biasa. Orang-orang bisa mereka-reka yang jahat sama kita, tapi Tuhan bisa ubahkan itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Itu terjadi karena ada yang berpuasa. Jadi Bapak Ibu, jangan engkau ragukan kuasa di dalam puasa. Amin saudaraku. Amin. Wow, siapa yang mau berpuasa angkat tangan? Cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Yang tidak angkat tangan berarti lagi sedang mikir-mikir ya Bu Nono ya, ya gak. Puasa mendatangkan kuasa. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau mengalami mujizat dari Tuhan? Ada waktunya kita harus doa dan puasa. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik, sangat baik buat kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Biar firman Tuhan pagi ini memberikan pengertian buat kita. Oh haleluya. Roh Kudus, mari sempurnakan firman-Mu pada pagi ini. Yes. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. oh haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu Sangat mungkin bagi, katakan di saatku
saat ku tak berdaya. Kuasamu yang sempurna, Percayakan kau saudara, ku percaya. mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Namun rohmu yang luas, Ketika ku berdoa, ketika ku ketika ku berpuasa, itu nyata. Ku tak berdaya, sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari nyanyikan kembali pujian ini. Tak terbatas kuasamu, Semua dapat kau lakukan. haleluya. Akan Mustahil, apa yang kelihatan mustahil buat kita, sangat mungkin. jenis ini hanya dapat diatasi dengan doa dan puasa. Ku Tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku, percaya, apakah saudara mau mengalami mujizatnya? Bukan karena kekuatan. namun rohmu yang luas, Ketika ku berdoa, ketika ku berpuasa, saat itu nyata. sekali lagi di saat ku angkat kamu di hadapan Tuhan. Sempurna, Oh, haleluya. percaya, Tuhan lawan, Tuhan jawab. bukan karena kekuatan, namun rohmu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, Sekali lagi di saat ku, berdaya, saudaraku, ku yang sempurna. Ketika ku ada kuasa di dalam doa, ada kuasa di dalam puasa. bukan karena kekuatan, Namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sembah Tuhan. percaya Jikalau ada di antara saudara mau didoakan pagi ini, taruh tangan kananmu di dada. Di atas panggung ini saya rasakan urapan Tuhan. Di atas panggung ini saya rasakan hadirat Tuhan. Hurakabarata kuraseda kabarata. Ya rata kamarana kurase kabarata. Jenis ini hanya dapat diatasi dengan doa dan puasa. Ada saatnya Bapak Ibu Saudaraku. Oh haleluya. Mari sembah Dia kembali. Jama, jama, jama.
Apabila saudara sedang mengalami beban pergumulan yang berat hari-hari ini, apabila saudara sedang mengalami jalan buntu, ekonomimu, keuanganmu, mata pencarianmu, mari saudaraku datang kepada Tuhan, minta, cari, ketuk pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Sembah, sembah. Lihat, kuasa Allah dicurahkan. Mujizat Allah masih terjadi sampai hari ini. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Siap lagi, angkat tanganmu untuk didoakan dari atas punggung ini. Oh Tuhan akan melawan engkau. Namun rohmu ya Tuhan, Ketika ku berdoa, ku berdoa. di saatku, di dalam nama Yesus, jamaah, jamaah. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berpuasa, bersama-sama kita katakan mujizat nyata. Haleluya. Yang mau didoakan taruh tangan kanan di dadanya. Haleluya. In the name of Jesus, dalam nama Yesus. Pagi ini kuasa firman Allah jamah kami pribadi lepas pribadi yang mungkin membutuhkan masalah pergumulannya dibukakan jalan, yang mungkin lagi sedang menghadapi tantangan secara ekonomi, yang mungkin lagi sedang menghadapi proses kesembuhan dari sakit penyakit, yang mungkin lagi sedang bergumul untuk anak-anaknya supaya anak-anaknya mau datang kepada Tuhan, mau percaya Tuhan, yang lagi sedang mendoakan buat keluarga, anaknya, cucunya yang mungkin lagi sedang dilanda masalah. Tuhan, apapun masalah pergumulan kami pagi, kami bawa kepada Tuhan. Kami secara manusia kami nggak sanggup, kami nggak mampu. Tapi kebenaran firman Tuhan datang kepada kami pagi ini. Jenis ini hanya dapat diatasi hanya dengan doa dan puasa. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami tangkap api ini pagi ini. Ketika umat jemaatmu pulang, mereka menghadapi tantangan pergumulan yang berat di luar sana. Umatmu pagi ini sudah diberikan perlengkapan senjata rohani, yaitu doa dan puasa. Walaupun secara manusia kami nggak sanggup Tuhan untuk berpuasa, tapi Roh Kudus mampukan kami, urapi kami Tuhan. Karena puasa itu adalah senjata ilahi untuk kami melawan tipu muslihat dari setan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar berkat firman Allah datang kepada kami pribadi lepas pribadi. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang lemah Engkau sudah kuatkan pagi ini, yang berbeban berat, yang sedang menghadapi jalan buntu, jalan terbuka, jalan keluar sudah mulai nyata bagi kami ya Tuhan. Karena ada kuasa di dalam gereja kami pada pagi ini.
Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau. Biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh, bertambah. Karena kami sadar kalau kami jauh dari Tuhan, kami akan semakin terpuruk. Tapi kalau kami ambil komitmen pagi ini, kami mau dekat dengan Tuhan. Bersama dengan Yesus, Tuhan memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Kami terima pagi ini. Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka masing-masing. Dari tempat mimbar ini hamba doakan dalam nama Yesus, kami yang membutuhkan, kami yang memerlukan pertolongan, kami yang sedang menghadapi masalah, tantangan, cobaan, keluar dari tempat ini, pintu keluar dari gereja kami tempat ini, kami mendapatkan mujizat dari Tuhan, pembelaan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Dalam nama Yesus yang sudah terima berkat firman Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Coba cubit kiri kanan bilang puasa yuk. Koordinator doa siap ya? Puji Tuhan. Ya. Pak Yopi 3 hari 3 malam siap. Nanti saya kurus Pak Gembala. Apa yang kurus? Kelengking kayak kurus ya. Baik, sebelum saya serahkan sama Ibu Karorin pengumuman, saya akan sampaikan satu hal Bapak Ibu. Jangan ditampilkan dulu ya Andre ya. Bapak Ibu mau nggak, siapa yang mau rindu ke Holy Land, tanah suci Israel, Yerusalem? Ada yang rindu nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang mau ke sana? Mau, iya. Siapa yang mau? Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ini profetik loh, ini profetik loh Bapak Ibu. Saudara angkat tangan akan terjadi loh saudaraku ya. Tuh, atau Olin, Pi, angkat tangan Pi. Ya Allah. Oh jempol ya. Bapak Ibu, saudaraku, 2 tahun yang lalu saya dan Ibu Gembala ke Holy Land, ke Yerusalem. Pulang dari situ kita bisa bangun gereja. Wah, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Memang berkatnya luar biasa pulang dari situ Bapak Ibu. Baik Andre, tampilkan. Haleluya. Nah saudaraku, untuk menjawab kerinduan hati jemaat Bapak Ibu Saudara, nah bulan Oktober ini saudaraku, 14 sampai 20 Oktober itu, kalau saudara rindu untuk berangkat ke Holy Land, maka saya yang akan mendampingi Bapak Ibu sebagai pembina rohani ya, bersama dengan Nazaret. Nazaret ini adalah satu travel perjalanan wisata rohani. Dimatikan ya lampunya ya, yang udah sangat profesional Bapak Ibu. Cuma begini saudaraku, dikenakan biaya ya, 13 hari perjalanan ke sana Mesir. Kita akan melihat gereja Bukit Mutakom ya, Mutakom ya, di mana gunung itu pindah 2 kilo. Karena ada satu ayat bilang begini, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu berkata kepada gunung ini pindah dan gunung ini pindah. Dan itu terjadi di Mesir, Bukit Mutakom. Ya, kita akan pergi ke sana. Mukatam. Yang dikenal dengan namanya gereja sampah Bapak Ibu. Jadi perjalanan rohani ini 13 hari dari tanggal 14 sampai 26 Oktober itu kita akan mengunjungi Mesir, Israel, lalu kemudian ke Jordan. Nah, Jordan itu kita akan melihat Bukit Nebo. Bukit Nebo ini adalah tempat di mana Musa meninggal di situ. Harun dikebumikan, dimakamkan di situ. Dan kita akan mengunjungi salah satu 7 keajaiban dunia, yaitu Petra. Nah, tapi lebih fokus ke Israel.
Dan puji Tuhan, bulan Oktober ini saya diminta untuk menjadi pembimbing rohani ke sana. Jadi ayo Bapak Ibu, ya, masih ada waktu kurang lebih 6 bulan. Biayanya berapa? Biayanya 2.790 US dollar. Berarti berapa? Berapa? Ricky Anthony ngerti nih, falas dia. 45 jutaan. 45 jutaan. Ya enggak kecil. Mak, tinggal telepon si Bapak Ibu berdoa. Kalau saudara rindu berangkat ke sana, saya bilang begini, sebelum kita menutup mata, izinkanlah saya ya Tuhan, saya mengunjungi Yerusalem. Dan itu terjadi loh Bapak Ibu, saya dan Ibu Gembala. Saya kan doanya begitu, Tuhan, biarlah sebelum kami menutup mata, izinkan kami untuk ke sana. Dan Tuhan jawab doa kami. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang rindu, ya, saudara boleh berdoa mulai hari ini. Apalagi saudara akan didampingi oleh Bapak Gembala saudara. Siapa yang mau angkat tangan? Halo. Nah, wow tuh ya Kak ya. Nanti di sana saya akan jadi pembimbing rohani buat seluruh peserta. Ya, ada beberapa orang-orang yang sudah daftar Bapak Ibu. Jadi kalau saudara yang mulai hari ini saudara mulai berdoa, atau kalau memang mau nabung silakan nabung. Jadi berapa tadi Ricky? Dirupiahkan berapa jadi? 45 juta. Itu sudah termasuk semuanya. Pesawat, hotel, semuanya akomodasi. Kecuali kalau saudara nanti mau naik onta, itu beda lagi, ya enggak ya. Tapi semuanya udah include. Jadi Bapak Ibu, kapan lagi jemaat kita berangkat ke Holy Land, bahkan didampingi oleh seorang pembimbing rohani yang sudah viral kemana-mana, saudaraku. Itu ketua jaringan doa Banten loh Bapak Ibu. Nanti flyernya saya bisa kirim ke Bapak. Kalau saudara mau ajak tetangga, ajak saudara, rekan, silakan. Bilang sama dia, mumpung lo pembimbing rohaninya Pendeta Yusuf Kurnia, ketua jaringan doa Banten, ya enggak. Sedikit promosi lah Bapak Ibu. Amin saudaraku. Jadi masih ada waktu 6 bulan bagi saudara untuk berdoa. Apalagi dengan puasa, tidak ada yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, ya enggak ya. Pesertanya terbatas, nggak bisa banyak-banyak, ya. Karena pihak Nazaret, konteks saya Pak Pendeta, pesertanya nggak bisa banyak-banyak ya, karena kotanya terbatas. Karena untuk masuk ke Israel enggak mudah Bapak Ibu, enggak gampang. Ya, jadi mari saudaraku, ya, kesempatan buat kita untuk kita menginjakkan kaki kita di tanah perjanjian, ya. Apalagi pembina rohaninya adalah gembala saudara. Maka tadi saya tanya, siapa yang mau rindu ke situ angkat tangan. Biasanya yang angkat tangan jadi loh saudaraku, ya enggak ya. Wow. Mungkin saudara bilang saya kerja. Percayalah, kalau Tuhan sudah kasih surat undangan buat saudara, saudara, Tuhan punya 1001 cara saudara bisa berangkat ke sana, ya enggak. Bayangkan, saya bukan promosi Bapak Ibu, kita bisa bangun gereja karena hasil saya doa di tembok ratapan. Memang kita nggak bisa pungkiri ada tempat-tempat tertentu di dunia ini di mana kuasa urapan Allah begitu kuat di sana. Dan salah satu adalah Yerusalem. Kenapa saudara? Karena dia nggak salah disebut sebagai kota Allah, ya enggak. Karena disitulah Tuhan pernah tinggal, datang, menginjakkan kakinya di dunia ini. Saudara akan dibuat terharu menangis ketika saudara dilihat Bukit Golgota. Saudara dikasih lihat inilah tempat perjamuan terakhir. Aduh, kita nangis bukan sedih ya, tapi nangis karena Tuhan dari sekian ratus juta Tuhan kasih saya kesempatan untuk melihat dengan mata kepala sendiri apa yang tertulis dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita bisa saksikan dengan kepala sendiri. Jadi bukan kata orang, tapi kita lihat dengan mata kepala sendiri. Siapa yang rindu ke sana angkat tangan sekali lagi. Ada waktu 6 bulan. Ya, minta surat undangan dari Tuhan.
apalagi Bapak Gembala yang akan mendampingi saudara, ya enggak ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Itu saja saya serahkan kepada Kalorin. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau memberikan persembahan terlebih dahulu. Nanti saya minta Saudari Winnie untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sangat mengucap syukur ya Bapak. Sebenarnya kami akan memberikan terbaik. Biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi ya Bapak. Biarlah Tuhan apa yang ditabur dari gereja ini dapat dituai di kemudian hari. Terima kasih ya Bapak. Kami sangat mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita memberikan persembahan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan warta sepekan. Kita naikkan pujian ini, pujian baru saudara yang kita akan belajar memuji Tuhan untuk pujian ini. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Bagiku, katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Katakan, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Bagiku, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Tuhan luar biasa buat kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk persembahannya. Kita akan mendengarkan sedikit warta sepekan dari warta gereja kita untuk hari Minggu 16 Maret pada hari ini. Untuk minggu depan pelayanan hari Minggu tanggal 23 Maret ibadah ke-1 dan akan juga diadakan ibadah anak ya Bapak Ibu Saudara.
Ya, 23 Maret nanti dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Kurnia seperti biasa di jam 8 pagi dan juga jam 5 sore. Bapak Ibu Saudara bisa datang di pagi atau di malam, di pagi atau di sore, dan kemudian boleh membawa teman atau saudara atau mungkin rekan yang lain yang belum bergereja atau berjemaat, saudara bisa bawa ke tempat ini ya. Kemudian ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Untuk yang di minggu ini akan diadakan via online ya. Berarti link Zoom-nya nanti akan diinfokan di grup oleh Ibu Vera atau Ibu Nunu ya nanti. Kemudian ada doa terobosan setiap hari Kamis jam 7:30 malam di GSPDI Philadelphia. Bapak Ibu Saudara bisa datang atau untuk lebih jelasnya bisa menghubungi Ibu Meme juga. Kemudian ibadah kaum pria di hari Jumat. Bisa menghubungi Bapak Willy untuk informasinya, yaitu di jam 7 malam untuk ibadah kaum pria hari Jumat, di Jumat ini ya. Kemudian ibadah Youth Next Gen setiap hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang punya anak remaja atau mungkin pemuda dewasa bisa bawa juga anak-anak youth kita untuk bisa beribadah di tempat ini. Kemudian Philadelphian Kids setiap hari Minggu jam 10.30 setelah ibadah pagi. Anak-anak boleh menghubungi Priscilla dan Grace apabila ada yang mau informasi Bapak Ibu Saudara yang kurang jelas ya. Kemudian tim kebersihan dari gereja dari minggu ini adalah guru-guru sekolah minggu ya, berarti Child Ministry Team ya. Oke. Nih. Oh, yang itu beda ya. Oh, baca itunya. Oke, tim kebersihan minggu ini menjadi kaum pria ya. Aku baca yang PPT. Oke, Sabtu tanggal 22 Maret akan dilayani oleh kaum pria yang akan membersihkan atau piket gereja. Kemudian gemar membaca Alkitab setiap hari, membaca satu hari satu pasal. Dengan membaca Alkitab kita bisa lebih mengenal Tuhan dan diri kita sendiri. Mari kita mulai berpetualang rohani bersama. Bisa menghubungi Ibu Nunu dan Priscilla. Kemudian kami mengucapkan happy birthday untuk Ibu Gembala, Ibu Ferawati. Tepuk tangan untuk Ibu Gembala kita tanggal 10 Maret dan Ibu Melani tanggal 16 Maret. Nanti mungkin maju ke depan ya untuk didoakan ya. Oke. Dan ini udah ya. Ya, itu aja pengumuman dari gereja. Saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan boleh memberikan firman. Oh haleluya, kita boleh memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Saya minta Ibu Gembala untuk menutup di dalam doa. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau yang besar, yang besar, ajaib
kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan berkati bangsa kami. Biarlah Tuhan di bangsa kami terjadi keselamatan besar-besaran Tuhan. Oh mari Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan di bangsa kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Berkati Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil. Biar lewat mereka segala persoalan yang terjadi di bangsa ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Baik tim PW, tim musik, asyir, kolektan Tuhan, LCD, bahkan hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang ditabur di dalam rumah Tuhan dituai dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, berkat berlipat-lipat ganda akan tercurah bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu setia melayani akan Engkau. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Ekonominya Engkau berkati Tuhan, usaha pekerjaannya Engkau berkati. Walaupun ini masa-masa yang sukar menurut orang lain, tetapi menurut firman-Mu tidak. Ketika kami ada dan tinggal di dalam Engkau, apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan, Engkau akan buat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan usaha pekerjaannya, memberkati rumah tangganya, kesehatannya, masa depan anak-anaknya, pergumulan demi pergumulan. Apa yang dibuat, apa yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa buat Ko Chunbi, Tuhan biar Engkau yang sempurnakan Tuhan. Segala kesehatannya, ginjalnya yang terganggu atau rusak, Tuhan ganti dengan yang baru di dalam nama Yesus. Sehingga dia tidak perlu lagi Tuhan yang namanya cuci darah. Stop di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kau menyertai dalam perjalanan kami pulang. Tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Selama seminggu ke depan, apa yang kami makan, apa yang kami minum, Engkau akan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Ada Ibu Melani? Oh, Cik Milan. Oke. Hari ini ya, puji Tuhan. Mari Ibu Gembala juga berulang tahun. Kita doakan. Mari kita arahkan tangan kita ke depan semua. Harap ke depan. Bapak Ibu, arahkan tangan kita ke depan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau dalam minggu ini kekasih kami, saudara kami, bahkan Ibu Gembala, Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi pada tanggal 10 Maret. Dan Ibu Melani yang kami kenal dengan nama Cimilan, yang hari ini tepat 16 Maret Tuhan sudah tambahkan usianya. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Allah Yakub turun atas kehidupannya. Dia mendampingi suaminya, jadikan yang kuat untuk anak, mantu dan cucunya. Dan Tuhan, hatinya, imannya Cimilan udah bulat, tidak lagi berubah dalam keadaan apapun untuk dia mengiring Yesus, karena dia lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan untuk suaminya Chunbi. Kami percaya jeripaya seorang istri tidak sia-sia. Tuhan lihat, Tuhan yang mengabulkan doa-doanya dalam nama Yesus. Dengan bertambah usianya, Cimilan boleh semakin setia, berkat Tuhan pun semakin dicurahkan dalam kehidupannya. Berkati setiap masa
depan Cimilan bersama dengan Kocumbi dan anak mantu dan cucunya. Kami percaya Tuhan sudah memberikan rencana yang terindah. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati dengan kesehatan dan umur panjang. Haleluya, haleluya. Dan untuk Ibu Gembala kami doakan bersama-sama pagi ini, biarlah dengan bertambah usianya Ibu Gembala, kasih, kebaikan, kemurahan, berkat spesial turun atas kehidupan dalam pelayanan Ibu Gembala, baik sebagai seorang istri, baik sebagai seorang ibu, maupun sebagai ibu rohani untuk jemaat yang luar biasa ini. Hikmat marifat dari surga menyertai langkah-langkah hidupnya, dan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi doa permohonannya selama ini, Tuhan kabulkan satu persatu dalam nama Yesus. Dan hikmat marifat, roh bijaksana semakin menyertai langkah-langkah kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami bersuka cita untuk kedua saudara kami dan Ibu Gembala yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Dan Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Sebutkan permohonanmu sekali lagi sebelum kita tinggal pulang dan kita kembali ke rumah kita. Saudara-saudaraku, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus turun atas kita, pribadi lepas pribadi. Apa yang kita makan, minum dan pakai 1 minggu ke depan, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan lebihkan. Dijauhkan dari segala macam malapetaka, musibah, kecelakaan atau niat jahat orang. Dilalukan itu dari hadapan kita. Orang-orang yang menghipnotis kita dihalau dari hadapan kita. Dan Tuhan mengirim malaikatnya dengan padam berapi menjaga, melindungi kita. Bahkan keluarga, rumah tangga kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan saudara-saudaraku, pulanglah engkau dengan membawa damai sejahtera, sukacita, berkat double porsi, baik berkat jasmani, berkat rohani. Apa yang sudah kita tabur, Tuhan buat kita menuai berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Pulanglah engkau membawa berkat-berkatnya. Syukur Hanya bagimu. Terima kasih ya Allahku. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, untuk minggu ini. Pegang tangan kami erat-erat. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu. Kita beri salam satu dengan yang lain.